kita hari ini datang untuk mendorong Komnas Perempuan agar konten-konten yang berbau dengan pornografi, joget-joget, bla 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 yang menunjukkan Pelecehan. yang sebenarnya adalah pelecehan bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Maka patut kita duga konten-konten itu adalah modus baru TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita mendesak perempuan ini untuk segera bersuara dan mendesak agar konten-konten itu segera ditutup. Dan jika Komnas Perempuan nggak bisa melakukan itu, maka lebih baik Komnas Perempuan itu dibubarkan aja. Jadi buat apa kita? Ada lembaga, tapi nggak bisa mengkontrol konten-konten yang ada di media sosial. Loh, ini kan bisa merusak generasi muda kita. Ini kan bisa merusak mental anak-anak kita. Maka dari itu kita mendesak Komnas Perempuan itu agar segera bersuara untuk konten-konten itu segera ditutup. Apalagi konten-konten itu yang menunjukkan joget-joget di kolam renang lah, dengan nilai-nilai erotis lah. Bahkan membuat konten itu ada lagi tokoh-tokoh publik. Ini kan brengsek namanya. Atau bila perlu hapuskan dong undang-undang pornografi itu. Sekalian aja kita lakukan budaya nudis dan lain-lainnya. Daripada kayak gitu dibiarkan gitu. Maka sekali lagi kita mendesak Komnas Perempuan untuk segera bersuara agar konten-konten itu segera ditutup. Jika tidak, lebih baik Komnas Perempuan itu dibubarkan saja, nggak ada guna kalau masih membiarkan itu. Sekian.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini rekan-rekan kita dapat berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, untuk menyampaikan aspirasi kita dengan tata cara yang diatur menurut undang-undang. Kita akan menyampaikan aspirasi kita dengan damai, dengan tertib. Setuju? Terima kasih kami ucapkan secara khusus kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kepada bapak-bapak dari kepolisian yang sudah hadir dari tadi pagi untuk menjaga ketertiban umum selama kami menyampaikan aspirasi ini. Saudara-saudara, satu tujuan kita, ya, One Komando. Saya memperingatkan kembali kepada rekan-rekan juang, rekan-rekan juang Forum Batak Intelektual, secara khusus yang ada di sini. Kita menyampaikan aspirasi kita dengan damai, dengan tertib, agar apa yang kita sampaikan nanti kepada para stakeholder, kepada para pemangku jabatan, sampai dengan jelas dan tegas, ya, sampai dengan jelas dan tegas. Kita satu komando, jangan terpecah-pecah. Ingat, kita tidak boleh terprovokasi oleh apapun, tidak berbicara kepada siapapun, ya, selain kepada kita sesama kita yang beratribut sama. Jelas ya? Siap? Siap menyampaikan aspirasi dengan damai? Siap menjadi tolak ukur? Mari kita sampaikan, saudara-saudara. Mari kita sampaikan aksi kita ini. Akhir-akhir ini, bapak-bapak, para stakeholder yang ada di Komnas Perempuan, kita jelas mendengar, melihat, menonton, menyaksikan bahwa di media sosial sedang marak-maraknya suatu hal yang dibungkus menjadi seolah-olah menjadi suatu kebenaran yang kita duga merupakan terkait dengan eksploitasi perempuan, terkait dengan pelecehan perempuan, terkait dengan tindakan asusila. Ini yang kita tidak mau terima. Nanti kalau kita biarkan hal ini terjadi, maka generasi muda kita pasti akan tercemar. Ini akan presiden buruk ke belakang. Ini yang mau kita sampaikan kepada para pemangku jabatan, para incumbent, para pemangku kepentingan yang ada di Komnas Perempuan, untuk bersatu padu dengan masyarakat, bersatu padu dengan kita, terutama dengan kami yang menyampaikan aspirasi pada hari ini, supaya aspirasi kami dapat tersampaikan dengan jelas dan tegas. Demikian kami sampaikan dan kami serahkan kepada rekan kami orator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, hari ini kita datang ke Komnas Perempuan yang katanya memperjuangkan harga diri di dalam kaum perempuan itu. Tapi kita lihat Komnas Perempuan ini ibaratkan makan gaji buta, kawan-kawan. Kenapa kita bilang Komnas Perempuan ini makan gaji buta? Karena maraknya lah video-video yang tidak senonoh, yang mempertontonkan aurat kaum perempuan, dan itu dilakukan oleh tokoh sebagai public figure, kawan-kawan. Joget-joget di kolam renang dengan begini, itu merusak akal sehat, kawan-kawan. Itu merusak akal sehat dan itu dibiarkan. Maka kita desak Komnas Perempuan ini untuk segera bertindak, kawan-kawan. Jika tidak, maka dorongan yang kita lakukan, bubarkan Komnas Perempuan. Karena apa? Karena kita tidak mau perempuan-perempuan kita menjadi korban eksploitasi. Patut kita duga tindakan-tindakan itu salah satu bentuk nyata dari TPPO, tindak pidana perdagangan orang.
Itu patut kita duga kawan-kawan, karena di negara ini ada undang-undang pornografi, tapi undang-undang itu tidak berlaku bagi tokoh-tokoh publik kawan-kawan. Seharusnya tokoh-tokoh publik itu memberikan contoh yang baik bagi rakyat, bukan mempertontonkan tindakan-tindakan asusila kawan-kawan. Maka dari itu kita mendesak Komnas Perempuan ini harus bertindak. Jika Komnas Perempuan tidak bertindak, maka suara yang kita katakan bubarkan Komnas Perempuan kawan-kawan. Itu yang harus kita suarakan, karena kita tidak mau bangsa kita dicekoki dengan pornografi dan porno aksi kawan-kawan. Video-video yang beredar itu satu bentuk pornografi dan porno aksi kawan-kawan. Tapi negara ini diam, pemerintah ini diam. Maka dari itu selaku masyarakat sipil, kita dari Forum Batak Intelektual mengecam tindakan-tindakan seperti itu kawan-kawan. Maka kita bersuara dengan lantang hari ini untuk tindakan-tindakan asusila tersebut itu dihentikan. Kita tidak mau generasi muda kita dicekoki dengan pornografi dan porno aksi kawan-kawan. Kita tidak mau generasi muda kita dicekoki dengan konten-konten tidak bermutu kawan-kawan. Kalau memang itu masih dibiarkan, maka cabut dulu undang-undang pornografi, cabut dulu undang-undang itu. Dan kalau memang itu dibiarkan, kok nggak sekalian aja diberlakukan kaum mudes? Ini yang kita desak. Kita masyarakat Batak yang menjunjung tinggi Galian Natolu, kita masyarakat Batak yang menghormati kaum perempuan. Maka dari itu, selaku kaum Batak yang memiliki intelektual, kita mengecam tindakan tersebut. Kita mendesak pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus menindak orang-orang yang memperjualbelikan selangkangan, orang-orang yang bermain-main demi konten tentang porno aksi. Kita mengecam itu kawan-kawan. Kita nggak ngecam ruang-ruang pabrik dikotori oleh tindakan-tindakan tidak bermoral seperti itu. Kita bangsa Batak, kita masyarakat Batak yang menjunjung tinggi nilai budaya dan estetika. Kita masyarakat Batak yang menghormati kaum perempuan. Tapi ada pula tokoh Batak yang mempertontonkan tindakan-tindakan tak bermoral. Maka kita datangi Komnas Perempuan ini agar mereka bisa bersuara. Jika mereka tidak mau bersuara, maka dorongan kita bubarkan Komnas Perempuan. Rugi uang negara, rugi uang rakyat untuk membayar mereka jika mereka makan gaji buta kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Oke, kita minta orasi politiknya dari Direktur LBH kita kawan-kawan. Baik, sebagaimana disampaikan tadi sama rekan-rekan kita, demi konten, demi popularitas, demi jualan, harkat dan martabat wanita diperlakukan seperti objek. Apakah seperti ini kemauan daripada kultur bangsa kita? Saya kira tidak, teman-teman. Jadi sudah banyak desakan kita, sudah ada laporan kita, namun Komnas Perempuan tidak melihat hal tersebut. Kemarin baru ada Arya Kartini
Tapi apa yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan? Mereka diam. Mereka tidak peduli. Para wanita dijadikan objek daripada viewers, objek daripada menambah followers. Namun Komnas Perempuan tidak memiliki rasa untuk menyetop hal-hal yang berbau asusila. Saya kira kita Forum Batak Intelektual mendesak Komnas Perempuan untuk memanggil orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Komnas Perempuan memberikan desakan kepada penegak hukum untuk memproses hukum tindakan-tindakan konten asusila yang telah disebarkan oleh oknum-oknum demi popularitas dan demi marketing. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa ya, 50 orang ada di sini. Itulah suara kami kepada Pak Polisian. Terima kasih telah mengawal kami. Perwakilan dari kita akan masuk ke dalam dan kita akan langsung kepada yang menyambut. Apakah Ibu Elida ada yang mau disampaikan? Bisa nggak mau? 5 perwakilan kita akan masuk ke dalam dan menyampaikan secara langsung. Baik, dari Serikandi kita, karena mereka adalah perempuan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, stakeholder, para pemangku jabatan yang ada di Komnas Perempuan, kata perempuan itu adalah berasal dari empu, perempuan. Jadi apapun itu, kita berasal dari perempuan. Kita harus ingat itu. Siapa di sini yang tidak lain dari perempuan? Maka untuk itu saudara-saudara, rekan-rekan juang, kita harus memperjuangkan diri sampai titik darah penghabisan agar ini menjadi suatu yang dapat dipertanggungjawabkan nanti ke depannya kepada semua generasi muda kita, agar menjadi patokan, menjadi moral yang baik untuk generasi muda kita. Dari Serikandi masih ada yang mau disampaikan? Baik, sebentar. Saya hanya meminta kepada pihak yang berwajib tutup konten Hotman Paristo karena dia selalu show tentang perempuan-perempuan, dan akun-akunnya tolong ditutup. Terima kasih. Hanya itu tambahan dari saya. Ini demi memperbaiki negeri kita, ini demi memperbaiki bangsa kita. Kita juga tidak mau membiarkan bapak-bapak ibu kita kepolisian Bermoral, beretika, bekerja ekstra keras akibat ada orang. Ketiga, Ibu, bagaimana hasil tadi pertemuan dengan Komnas Perempuan? Saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Komnas HAM yang sangat peduli dan sangat memahami apa yang kami maksud dan tujuan kita sebagai perempuan yang saat ini miris karena bebasnya Hotman Paris melakukan YouTube dengan unggah-unggah video aksi dan video pornografi dan porno aksi, di mana ternyata mereka sangat care dan akan membantu dan siap menjadi saksi ahli. Kita mengharapkan ini adalah langkah untuk bangsa Indonesia bermartabat, bangsa Indonesia bermarwah, beretika, dan bermoral dengan unggahan Hotman Paris yang harus kita take down. Ibu Tita, gimana Bu pandangannya mengenai tentang pelecehan seksual di media, pelecehan perempuan di media sosial? Menurut saya, Ya. kita harus berantas itu yang namanya pelecehan seksual. Ini mic-nya. Kita berantas itu yang namanya pelecehan seksual. Karena bagi saya sebagai perempuan, kami sebagai perempuan itu adalah suatu penghinaan luar biasa. Jadi kita wajib lawan, kita wajib tuntut, dan kita wajib itu kawal sampai selesai yang namanya si Hotman Paris. Yes. Oke, sekian. Oke, Bu Esa, selaku aktivis perempuan gimana Bu? Ya harus diproses ya. Ya. Tidak harus dibiarkan seperti itu. Ntar akan merajalela. Oh iya. Ya kan? Jangan dibiarkan seperti itu. Nah, ntar akan berakibat ya ke kita juga Ya. ya, kaum Ya. perempuan ya. Kita harus mengangkat harkat martabat perempuan ya. Jangan Generasi. sembarang, apalagi untuk generasi kita yang akan datang. Iya. Demikian dari saya. Oke, buat Bu Eli, Ya, saya apalagi ini sejauh mana penanganan dari Polda Metro terkait masalah laporan hari Ibu? ini adalah saksi ketiga Ah, Pak Andar Situmorang hmm. untuk dalam penyidikan. Setelah itu langsung dipanggil Hotman Parisnya. Oh gitu. Apa harapan Ibu terhadap jajaran Polda Metro yang melakukan pemeriksaan kasus ini? Usut tuntas, berantas, jangan biarkan Hotman Paris merajalela. Ois. Kapan perlu usir dia di Indonesia. Oke. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sudah mulai. Kasih tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan rekan-rekan juang Forum Batak Intelektual. Hari ini rekan-rekan kita dari Forum Batak Intelektual menyampaikan aspirasi ke Komnas Perempuan. Jadi sesuai dengan fungsi kita, sosial kontrol sosial ya. Kita menyampaikan aspirasi dengan tata cara yang sudah diatur oleh undang-undang. Nanti terkait apa yang sudah kita bicarakan, karena tadi juga dari Komnas Perempuan sudah menerima kami, menerima utusan dari kami, ada 5 orang tadi yang ada di sana, Ketua Umum, kemudian Ibu Elida, Ibu Neti, saya sebagai Sekretaris Jenderal, juga ada Kepala Divisi Hukum dan Saudara Ketua LBH, dir LBH kita ya. Nanti terkait apa demo kita hari nanti disampaikan oleh Dir. Terima kasih. Dir, silakan. Ya. Terima kasih teman-teman. Hari ini kami sudah datang, tapi sebagaimana instruksi ketum, tadinya kita mau datang ratusan orang, ketum bilang 50, ya udah kita hadir 50 orang di sini kurang lebih. Saya kira lebih untuk menyuarakan aspirasi kita tentang perempuan, khususnya di Komnas Perempuan ini, di mana kita mengajak Komnas Perempuan untuk berkolaboratif ke depannya mengenai konten-konten asusila dan juga kekerasan seksual. Ya, sebagaimana laporan kita di Polda juga kita sudah melakukan tindakan hukum terhadap salah satu akun Hotman Paris Official. Nah, kedepannya kita akan menjalin kerjasama dengan Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi dan tanggapan kepada pemerintah, dalam hal ini yudikatif, apa saran dan rekomendasi dari Komnas Perempuan terhadap konten-konten asusila dan juga perlakuan terhadap harkat dan martabat wanita.
Jadi kami diterima sangat baik. Ya. Komisioner Komnas HAM hadir dalam rapat seluruhnya. Ya, dibantu dengan tadi ada bagian pengaduan juga. Ibu Tasya ada tadi sudah diterima, dan kedepannya kami akan memberikan bukti-bukti lampiran dan juga bersurat kepada Komnas Perempuan agar laporan kami bisa diberikan rekomendasi untuk melindungi hak-hak perempuan. Nah itu di dalam ini. Selanjutnya kami akan melakukan aksi juga ke Kejaksaan Tinggi terkait dengan tindak pidana Dr. Richard Lee, dan ini kami lakukan atas nama organisasi, bukan pesanan atau titipan dari siapapun. Ini kami di sini atas kesadaran kami dan kepedulian kami terhadap kaum perempuan. Ya, di sini sudah ada Ibu sebagai kaum perempuan dan juga Sri Kandi dari Forum Batak Intelektual. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi, selamat siang. Saya mewakili Forum Batak sebagai perempuan. Saya merasa bahwa kasus ini harus diangkat karena sudah melecehkan kami sebagai perempuan. Jadi harus dikawal terus sampai tuntas. Setuju? Silakan. Saya tambahkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang telah menerima kami dengan sangat baik. Komnas Perempuan. Dalam hal ini, kami juga mengharapkan beliau nanti akan menjadi saksi ahli. Dan beliau insya Allah akan bersedia. Untuk itu, tujuan kami tidak main-main dalam memberantas aksi pornografi di akun Hotman Paris Official. Kami minta semua akunnya di take down. Kami mengharapkan kalau masih berbuat seperti ini tiap hari, kami minta pada yang berkompeten usir Hotman Paris dari Indonesia. Karena dia sudah melanggar etika dan norma bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi dengan moral, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kehebatan, pangkat, jabatan, bukan dengan seorang pengacara yang terkenal, bukan. Adalah moral yang kita junjung tinggi demi masa depan bangsa Indonesia yang bermartabat dan bermoral. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa. Dan kami minta kerjasama dan dia juga ingin bantuan kerjasama. Karena ini memang sudah meresahkan bangsa Indonesia. Dengan 9 negara sudah menghina bangsa kita. Boleh lihat, ini nggak main-main. Akun-akunnya yang dalam kolam renang semua itu, seolah-olah bangsa Indonesia lupa dengan kulturnya selama ini yang kita banggakan. Nah ini yang saya tekankan, yang menjadi beban moral bagi saya secara pribadi maupun sebagai kaum perempuan. 9 negara itu apa aja? Ada Malaysia, Singapura, ada apa? Ya, KSA, Saudi. Ya pada intinya itu. Nanti kalian cek aja, pasti ada. Dia menghina kita. Bahwa dengan akun-akun bebas seperti itu. Bangsa mereka, kalian ingat Niabi adalah yang luar biasa di negaranya. Ketika dia bebas syuting di jalanan, Niabi di take down sampai saat ini. Harusnya juga Hotman Paris diberi efek jera. Itu. Tapi FPI sendiri sudah ada komunikasi dengan Hotman Paris? Kita sudah melakukan, kalau FBI tidak, nggak penting. Tapi Rasman kemarin datang ke Kopi Joni bersama saya. Dengan siapa itu? Denis itu nongol. Tiba-tiba nongol, menjerit-jerit. Oh, abang sayang, Bang Hotman sayang. Saya nggak tahu itu yang Denis gitu. Tiba-tiba duduk di samping saya.
Jadi saya sebagai kuasa hukum Rasman dalam perkara Demis yang dilaporkan di Polda Sumut itu kemarin buat statement tujuan Rasman selaku intinya kita datang kemari karena kita memiliki budaya Batak. Budaya Batak itu ada dari anak dulu dan menghormati hak kaum perempuan. Kita melihat ketika ada tokoh yang paham hukum, yang mengerti hukum, tapi dengan aksi-aksi yang dilakukan di kolam renang dengan bikini dan lain-lain ini sangat mempermalukan dan merendahkan nilai-nilai harkat martabat kaum perempuan itu sendiri. Dan di dalam budaya Batak justru tidak pernah merendahkan kaum perempuan. Bagi kita dari FBI, ketika mereka ada orang yang merendahkan kaum perempuan, maka kita marah. Kita marah kepada orang yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi yang malah dipertontonkan adalah porno aksi. Dan ini sangat merendahkan dan menghina kaum perempuan, terutama kita dari kaum Batak itu sendiri. Dan kita mendesak kepada Komnas Perempuan agar bersama-sama dengan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Sehingga konten-konten, apapun konten-kontennya yang merendahkan kaum perempuan itu harus ditutup. Itu permintaan kita dari Forum Batak Intelektual. Kali ini mau kejadian mungkin agennya Ya, Jadi begini ya, karena itu pertanyaannya di sini, saya pikir kita nggak mungkin jawab itu di sini, karena segala sesuatunya bisa saja terjadi. Itu catatan penting untuk kita, rekan-rekan media. Nanti kalau kami sudah ada di sana, pertanyaan itu mungkin bisa disampaikan di sana dan pasti akan kami jawab pada waktunya. Ya. Jadi hanya terkait dengan aksi kami ini aja kepada rekan-rekan media. Tolong jangan merembet kemana-mana ya. Terkait aksi kami di sini adalah aksi kepada Komnas Perempuan, menyikapi adanya akun sosial yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh public figure, tokoh, melakukan menyebarkan konten-konten asusila itu melalui akun tersebut ya. Itu yang kita sampaikan dan tanggapan dari Komnas Perempuan itu sangat baik. Welcome, itu aja. Bang AB sendiri kan bukan pertama kali melakukan ini, maksudnya dia pernah di demo beberapa kali tapi terus melakukannya itu tadi bersama wanita. Jadi begini, setiap suatu tindakan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat ada yang mau ditujunya dan lambat ada yang dinantikannya. Jadi begitu juga dengan kita, semuanya indah tepat pada waktunya. Gitu. Jadi pada saat inilah waktu yang tepat bagi FBI untuk melakukan tindakan itu sebagai kontrol sosial. Kan anaknya pernah bilang waktu curhat dengan Melanie Ricardo tentang bagaimana sikap bapaknya, dia sangat malu dan risih. Tunggulah karma, mungkin ini karmanya. Nggak selamanya dia bisa semena-mena. Dia menganggap karena uang bisa beli hukum. Jadi mungkin ada waktunya. Kalau Allah sudah mengambil jalan, pasti itu akan terjadi. Nggak ada yang kebal hukum di bangsa ini. Ya, terkait pertanyaan Mbak ini tadi ya. Itu dari awal laporan sudah kami bilang ya. Jangan mengalihkan isu orang iri. Jangan mengalihkan orang mencari panggung. Tidak ada. Apa mau kita irikan dirinya? Saya suka sama perempuan seksi saya suka, saya normal. Tapi untuk mengupload ke media sosial, saya berpikir 100 kali gitu loh. Beliau merasa itu benar. Itu yang kami kecewakan gitu loh. Jadi karena merasa benar, kami berkolaboratif. Bagaimana pandangan Komnas HAM? Bagaimana pandangan Komnas Perempuan? Bagaimana pandangan KPI? Bagaimana pandangan para pemuka agama? Itu semua akan kita kolaborasikan gitu loh. Apakah dia yang benar? Apakah itu yang benar? Gitu. Jadi udah ada pergeseran moral di sini. Orang mau jadi pengacara biar banyak ceweknya, biar banyak asprinya, lucu. Dikritik sama Pak Oto, dia merasa musuhnya, iri lagi dia bilang. Tidak benar. Saya orang biasa-biasa aja, saya masih muda. Saya pengen punya kaya, punya nama, tapi hal untuk mengupload itu suatu kebanggaan itu menurut kami, menurut saya lah saya bilang itu salah. Itu salah. Jadi kalau dibilang
ini sudah sering dilaporkan, kami kali ini kami benar-benar serius. Kami kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Itu aja. Mungkin selama ini dilaporkan tidak dikawal dengan baik. Mudah-mudahan kami minta juga Adinda semua mengawal ini dengan baik. Ya, terima kasih. Jadi itu saja rekan-rekan. Saya pikir sudah cukup informasi yang kami berikan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap berita ini harus berimbang ya. Berita ini harapan kami. Terima kasih. Terima kasih lah.